Sejumlah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sudah belajar tatap muka di sekolah. Sementara itu sejumlah sekolah di Kota Depok juga sudah siap menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Sejumlah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sudah banyak yang melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo ini belajar tatap muka di sekolah mulai pukul 10 pagi dan berakhir pada pukul 11 siang. Untuk memperketat peraturan protokol kesehatan, pihak sekolah akan memulangkan siswa yang tidak memakai masker saat berada di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah di Min 2 Sidoarjo ini kita sudah mencoba untuk memulai tatap muka, tetapi tidak pada full kegiatan mata pelajaran seperti biasa. Hanya kita mulai yaitu untuk kegiatan baca tulis Al-Quran atau mengaji, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Meski belum ada ketentuan tertulis dari pemerintah terkait dimulainya sistem belajar mengajar tatap muka, namun siswa mengaku lebih senang mengikuti proses belajar mengajar di sekolah daripada di rumah. Sementara itu, meski belum mendapat informasi tentang dimulainya sistem pembelajaran secara tatap muka dari Dinas Pemerintah Kota Depok, namun sejumlah sekolah di Kota Depok sudah siap jika pembelajaran tatap muka harus kembali digelar. Pasti akan kami persiapkan dari mulai masuk cuci tangan menggunakan sabun, terus menggunakan termogan, pasti termogan ada. Terus pada saat nanti di kelas, setiap di depan kelas nanti akan kami sediakan hand sanitizer, Mas. Terus wajib memakai masker, dan pada saat di dalam kelas kita akan atur jarak tempat duduknya. Guru dan kepala sekolah dasar yang berada di Kota Depok mengalami kendala alat komunikasi saat pembelajaran secara daring, yakni kendala siswa yang harus menggunakan telepon genggam serta bergantian dengan adik atau kakaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka digelar Januari tahun depan. Namun banyak kekhawatiran karena angka positif COVID-19 hingga saat ini masih tinggi. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah digelar pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Menurut Nadiem, keputusan pembelajaran tatap muka kini ada di tangan pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua murid. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Kebijakan pemerintah ini menuai respon beragam dari sejumlah kepala daerah. Banyak daerah yang menyatakan masih menunggu situasi penyebaran COVID-19 sebelum memperbolehkan pembelajaran tatap muka, salah satunya DKI Jakarta. Sekali lagi itu belum bisa kita umumkan, belum bisa kami pastikan terkait 2021, sangat bergantung pada situasi, kondisi, fakta, dan data dan sebagainya. Dan semuanya nanti kita akan koordinasikan, kita diskusikan, dialogkan dengan semua pihak. Pak Gubernur nanti akan mengambil satu kebijakan yang baik bagi semuanya untuk kepentingan semua, termasuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Sedangkan pemerhati pendidikan menilai pembelajaran tatap muka lebih baik dimulai pada tahun 2021-2022 agar persiapannya lebih panjang. Jadi menurut saya yang bisa memungkinkan situasi yang mungkin lebih baik itu tahun ajaran baru nanti. Jadi bulan Juli. Kalau bulan Januari nanti ini, sekarang November, persiapannya terlalu mepet. Kita tahu di Indonesia ini, Mas, ada 40%, 60% sekolah itu yang sanitasinya tidak bagus. Mereka nggak punya air, nggak hand sanitizer apalagi langka.
Belum lagi keterpenuhan daftar periksa seperti yang dipersyaratkan. Adanya termogan, masker, lalu kemudian proses asesmen anggota sekolah yang komorbid itu nggak mudah. Di sisi lain, ada orang tua murid yang menyetujui pembelajaran tatap muka, namun mereka berharap sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan fasilitas yang mendukung. Pada dasarnya sih saya setuju, namun masih ada kekhawatiran-kekhawatiran yang saya rasakan. Yang pertama, kalau anak-anak itu sering lalai menggunakan protokol kesehatan, itulah yang saya khawatirkan. Kalau saya pada dasarnya setuju ya, apabila sekolah bisa kembali dibuka, karena memang saya melihat anak-anak saya tuh sudah mulai beberapa ada yang bosan, stres, dan kemudian kurang bersosialisasi. Kebijakan pembelajaran tatap muka diperbolehkan karena pemerintah menilai pembelajaran online yang terlalu lama tidak efektif dan bisa mempengaruhi kondisi mental pelajar dan keluarga. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti gawai yang dimiliki siswa dan akses internet yang tidak merata terutama di daerah-daerah tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Telinga menjadi indera pendengaran yang vital di kehidupan sehari-hari. Bila pendengaran terganggu, tentu akan menyulitkan. Nah, alat bantu dengar menjadi solusinya, namun harganya yang mahal membuat masyarakat kesulitan untuk membelinya. Karsina, warga Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini sengaja datang pagi untuk ikut program donasi alat bantu dengar yang digelar oleh MNC Peduli. Pegawai toko kelontong ini berharap donasi dari MNC Peduli dapat menyelesaikan masalah dirinya dan masyarakat kurang mampu lainnya yang memiliki pendengaran kurang baik. Karsina merupakan salah satu dari puluhan warga Kecamatan Muara Gembong yang mendapat alat bantu dengar secara gratis dari MNC Peduli. Kalau ngomong yang pelan-pelan gitu, saya nggak dengar. Jadi saya sebel kalau dengerin begitu. Katain terus sama orang-orang. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MNC Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian MNC Peduli kepada kesehatan masyarakat. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli, kita berdonasi dalam membantu sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.